saking loncatnya sampai tutup ya, sampai tutup ya. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman satu. Halo Blessing semua. Nah, kembali lagi nih. Kita nggak tahu nih mau apa nih. Kita langsung tanya ke Ade aja kali ya, Nyok. Kita mau ngapain? Ya, halo sore kita semua mau ya. ngapain, kok? Nah, ini nyambung. Sebetulnya kemarin malam ini kejadian yang tidak disengaja. Saya pulang dari pergi sama istri, hujan terus banget kan kemarin malam. Kan. Nah, saya naik ke atas ini ikan ini gelisah semua, pada mau loncat-loncat, kayak kesetrum. Hah? Nah, beberapa kan kemarin videonya udah saya kirim ke Norma, nanti kita rangkum setelah ini kan kita tunjukin. Nah, saya kepengen sharing gimana sih tip-tipnya dan sharing-sharing untuk penanganannya kalau teman-teman mengalami punya kolam outdoor, kemudian kena air hujan yang sangat banyak, ikan kaget, stres, sampai ada 2 yang loncat ke rumput. Loncat sampai Keluar ke rumput. Untung saya ngonangin karasi yang marudo yang tose-tose itu ada 2 ekor. Saya balikin ke kolam, itu pun masih ngambang-ngambang, masih stres. Nah, prediksi saya waktu itu karena mungkin kadar asamnya di dalam kolam ini terlalu tinggi, kaget. Gara-gara air hujan. Nah, yang kedua, ya pengaruh banget, dan memang kan ini saya ngakui salah bahwa kolam ini overpopulasi banget nih. Overpopulasi. Nah, otomatis saat overpopulasi ini setiap kali dia makan kadar amoniak dan nitrit ini pasti tinggi. Ya? Bukan hanya naik, tinggi pasti. Oke. Nah, mungkin saat itu bercampur dengan air hujan ditambah faktor kedua swing suhu. Nah, siang kan panas nih. Benar. Nah, malam drop dingin plus hujan. Nah, itulah yang membuat ikan kita bisa problem. Makanya saya sering pesan ke teman-teman terutama yang di daerah dingin, hati-hati karena ini sekarang memang saat ini cuaca ini nggak bersahabat. Nah, supaya tanpa panjang kata lagi kita langsung nyimak aja video yang berikut ini. Malam hujan. Nah, ini salah satu bukti bahwa air hujan itu secara langsung kurang bagus untuk ikan koi, teman-teman. Terutama jika ikan ini adalah ikan import. Tadi saya nggak sempat video karena panik. Pas saya naik ke atas ke kolam ini ada beberapa ikan yang loncat-loncat, ikan kecil. Saking loncatnya sampai tutup ya, seperti itu ya. Nah, sampai tadi keluar ke kolam ada 2 ekor itu loh. Untung saya pas mantau langsung saya masukin ke dalam kolam lagi gitu. Tapi intinya memang kalau kita perhatikan teman-teman, bahwa pergerakan ikan saat hujan deras seperti ini saya sampai hujan-hujanan ya demi teman-teman ya, sambil kita edukasi, itu sangat tidak nyaman buat si ikan gitu loh. Nah, langkah pertama adalah langsung kolam ini kita puasakan. Apapun ini nanti masalahnya, langkah pertama adalah puasa total, jangan dikasih makan. Tuh ada yang meripet-meripet ke atas kayak mau loncat-loncat tuh di pojok kanan atas. Nah, itu bahaya itu tanda-tanda ikan stres. Langsung saya backwash malam-malam nih. Jadi sempat ada yang nanya ke saya, Pak, backwash malam atau apa itu ada efeknya? Nggak ada. Yang penting intinya saya kepengen mengembalikan parameter air ini bisa jadi bagus. Nah, di video kali ini mungkin ada beberapa gambar yang mungkin kurang bagus ya teman-teman, mungkin suara juga kurang jelas karena saya berusaha menggambarkan sasarannya, saya ngerekam secara spontan, tapi semoga ini bisa jadi sharing dan edukasi buat teman-teman penghobi koi, terutama untuk kita mengantisipasi apabila kolam kita outdoor full, hujan deras, asamnya tinggi, kurang bagus. Terakhir makan saya ingat sekali kolam ini tadi sore, sekitar jam 3 jam 4 sore ya. Nah, ini sudah agak membaik karena langsung saya flashing dan saya langsung nanti dripping air secara pelan dan langsung puasa ya teman-teman, jangan kasih makan. Hujan masih kayaknya akan cukup lama. Nah, nanti seperti apa treatment selanjutnya nanti kita akan bahas di video ini ya. Nah, ini karena kolam kan juga usia masih 1,5 bulan ya teman-teman ya, kolam yang AK8 ini. Jadi nanti ke depan saya juga akan lakukan beberapa antisipasi. Yang pertama pasti pengurangan jumlah populasi ikan dengan nanti kolam baru, dan ada beberapa kolam-kolam lama kita yang sudah mulai senggang, kita akan pindahin ikan ke sana berapa. Dan yang kemudian kita juga akan lebih jaga kualitas air lagi. Kemungkinan mungkin di chamber juga masih ada space, kita tambah media biologis, bisa
apa namanya, BioCube atau nano yang seperti media biologis lainnya. Yang pasti intinya adalah supaya menjaga kualitas air saat air hujan turun ini, ikan nggak stres atau nggak kaget swing suhu terlalu drastis gitu ya. Nah ini sudah agak tenang pergerakannya, dan teman-teman juga lihat airnya juga sudah lebih bagus. Tadi waktu saya datang agak lumayan sedikit keruh karena mungkin air hujan yang dalam jumlah cukup besar tadi deras sekali, sekarang udah mereda. Nah kemudian nanti lanjut kita besok pagi akan lakukan review apa yang kurang bagus, dan pasti akan treatment sesuai dengan kebutuhan dan masalahnya. Nah nanti di next video kita akan buatin khusus untuk treatment atau obat-obatan yang diperlukan dalam kita merawat koi, baik musim hujan maupun di musim-musim yang lainnya. Dan intinya nanti kita akan pandu secara nama-nama obatnya, cara pemakaiannya, treatmentnya, fungsi-fungsinya untuk ikan-ikan kita gitu ya. Nah jadi intinya supaya koi-koi kesayangan kita ini bisa terus berumur panjang dan bisa bagus progres maupun growth-nya. Ya semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah ini kondisi backwash karena ini saya sendirian, tidak ada yang menerangin atau apa, tapi teman-teman bisa dengarkan suaranya ya. Ini saya masih backwash terus di chamber 1, chamber mechanical sikat brush. Itu di situ tumpukan amoniak dan air yang kotor pasti numpuk di situ. Mau nggak mau karena ini sangat gelap sekali, tapi yang penting intinya supaya nunjukin ke teman-teman bahwa ini sedang saya lakukan backwash seperti itu. Nah oke, sekarang ini air sudah turun debitnya teman-teman. Mohon maaf tadi kalau ada beberapa kata-kata yang salah-salah ya. Maksud saya tadi bukan flashing tapi backwash ya, backwash dan lakukan dripping air. Ini keran, saya kucurin air. Dan pastikan sumber air ini juga harus bagus ya teman-teman ya. Cek sumber air di tempat teman-teman masing-masing. Kalau saya, karena saya di daerah Semarang Barat, Puri Anjasmoro tepatnya ini, memang sumber airnya sumur maupun pumpnya ini kurang bagus. Jadi saya selalu pakai bak tandon yang berisi air tangki dari pegunungan, sehingga kualitas airnya bisa bagus dan sudah diendapkan terlebih dahulu. Ya hati-hati buat teman-teman yang dari sumur atau dari air pump langsung masuk ke kolam. Ya intinya saya nggak bilang itu jelek, tapi mesti dicek dulu, dipastikan dulu. Nah ini ikan sudah agak lebih tenang karena air yang tadi kurang bagus langsung saya buang. Dan teman-teman kalau perhatikan airnya sekarang semakin jernih. Pertama karena memang hujannya sudah mereda. Yang kedua juga debit airnya ini turun sehingga kan jadi lebih dangkal, lebih bening. Tadi yang lompat-lompat ini rata-rata karasi kecil dari Marudo ini, ukuran 25 BU-an. Nah ini saya akan dripping terus nanti selama 24 jam dan dengan kondisi puasa total. Nah kita belum tahu nih teman-teman apa yang menyebabkan tadi beberapa ikan-ikan sampai loncat-loncat panik seperti itu. Nah besok pagi-pagi lebih jelasnya nanti saya akan lihat. Nah kalau misalkan masalahnya itu di kutu, berarti kita treatment di milin, tentu saja dengan tetap puasa. Tapi kalau memang kutu nggak ada, berarti itu karena air hujan yang terlalu banyak, yang terlalu berlebih, sehingga membuat asam di air ini pasti tinggi bercampur dengan amoniak. Dan memang kolam ini saya ngakuin ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah jumlah populasi ikannya ini terlalu banyak sekali teman-teman. Karena memang kita datang stok cukup lumayan banyak dan ada beberapa ikan dari customer yang masih lanjut keeping di kita. Dan kolam-kolam baru masih belum running, belum jadi semua. Sehingga saya terpaksa tumpuk semua di sini. Tapi overall sekarang pergerakan ini ikan sudah lebih tenang, dia udah nyebar di hampir semua penjuru kolam. Dia udah lebih kalem, lebih smooth seperti itu. Nah ini saya udah agak lega dibanding tadi beberapa ikan kelihatan seperti naik-naik ke atas kayak mau lompat-lompat terus. Ya, nah nanti kita akan lanjutin dengan treatment-treatment yang sesuai kebutuhan. Tapi intinya sekarang adalah backwash. Ya kurang lebih 30% nanti saya lakuin. Sudah itu akan saya tutup. Kemudian saya dripping air terus. Nih airnya juga pelan aja teman-teman, nggak usah kenceng-kenceng. Sehingga nanti perubahan airnya juga tidak terlalu signifikan, tidak membuat ikan kaget. Dan yang di cuaca seperti ini yang paling mengkhawatirkan adalah salah satunya swing suhu teman-teman. Jadi kalau siang panas sekali, otomatis suhu kolam ini drop jadi panas. Kemudian kalau dingin hujan gini pasti suhunya jadi dingin gitu. Kebetulan saya nggak bawa alat ukur parameter suhu air, tapi saya yakin sekali ini swing suhunya cukup drastis sehingga membuat beberapa ikan tadi kurang nyaman ya. Nah semoga nanti dengan video ini teman-teman bisa antisipasi
Artinya buat teman-teman yang kolamnya ini memang langsung tidak ada tutupnya seperti saya ini, di musim penghujan ini harus ekstra hati-hati, terutama yang overpopulasi. Jadi kita harus jaga. Nah, terus selanjutnya gimana Pak? Ya mau nggak mau puasa terus sampai kondisi airnya membaik, sampai kondisi ikan-ikannya membaik. Kalau kurus gimana Pak? Pilih mana? Pilih kurus tapi ikannya selamat, ikannya aman, atau teman-teman paksain makan terus, akhirnya nanti ikan kenapa-kenapa, loncat, mati dan segala macem. Kalau saya lebih memilih kurus dulu nggak apa-apa sementara, tapi yang penting ikan sehat dan ikan aman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah jadi semoga ini apa yang video saya buat amatir, tapi intinya untuk mengedukasi dan sharing buat teman-teman bisa bermanfaat ya. Wah, bisa kayak gitu ya kok ya? Ya, nah itu tadi ya. Untung ketahuan langsung kan. Iya. Kalau saya mungkin nggak jenguk ke sini, mungkin banyak yang loncat itu sudah banyak yang nggak terselamatkan. Udah mati. 2 ya tadi ya? Ada 2. Tapi ya hari ini lega lah lihat ikan juga sekarang pergerakannya udah bagus. Ya? Nah, tetap puasa dulu. Jangan kasih makan dulu ya. Tetap puasa. Berapa hari ke depan Pak? Nggak tahu. Garam saya nggak masukin karena kemarin saya lihat sih sebetulnya masalahnya bukan di bakteri bukan atau ada air, ya? Parasit atau apa, kayaknya bener-bener parameter air yang berubah drastis gara-gara air hujan turun. Nah, saya masih lakukan dripping pelan itu. Jadi ini sudah 24 jam lebih. Nah, dripping masih tetap saya nyalain. Kondisi air sekarang juga lebih soft, lebih bagus dari kemarin malam. Kemudian pergerakan ikan juga lihat nih, ikan nih yang bener ini begini nih berenangnya, nggak boleh kaget-kaget, nggak boleh loncat-loncat, nggak boleh ada yang melipir-melipir di dinding-dinding, apalagi deketin oksigen itu biasanya bermasalah. Flashing-flashing juga. Nah, gitu. Flashing-flashing ini masih ada 1-2 yang flashing dikit-dikit, tapi is okay, nggak usah khawatir. Namanya kadang flashing itu wajar. Nah, yang paling penting poinnya sekali lagi dari video depan sampai ini adalah stop makan. Stop makan dulu. Intinya ya? Itu, karena kalau saya lihat ini banyak yang teman-teman penghobis ini nggak tegaan, tetap gatel, tangannya dikasih makan, gatel, kasih makan lagi, nggak beres-beres masalahnya. Jadi ingat, apapun masalah di kolam kita, apapun masalah koi kita, langkah pertama yang paling penting puasa total. Puasa total, bener. Ikan kurus nggak apa-apa. Berapa hari Pak? 2 hari lagi, 3 hari lagi, nggak tahu. Saya puasain terus ini sekarang. Lihatnya dari mana? Kalau ya nanti saya lihat airnya sudah lebih bagus lagi, kemudian ikan juga nafsu makan atau naik-naik ke atasnya udah lebih bergairah. Nah itu baru makan sedikit-sedikit lagi. Toh lagi kan ini juga kolam masih umurnya 1,5 bulan ya, jadi masih baru sekali. Saya yakin media-media dan belum mature bener ya? Bakteri yang positif di media ini juga belum berfungsi maksimal. Oke begitu, semoga bermanfaat ya. Tapi ini udah sehat semua ya? Sudah, saya udah lega. Dari pergerakannya sih saya udah bisa lihat bahwa ini better banget daripada kemarin malam. Airnya juga udah lebih bening, kemarin keruh karena hujannya ngeri banget. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, udah disimakkan videonya, istilahnya penanganan pertamanya itu gimana, terus langkahnya yang harus dilakuin di kolam itu nanti gimana. Intinya stop makan dulu. Stop makan. Jangan panik ya, yang penting itulah jangan panik. Ya ini kalau amit-amit nih ya, saya hitung-hitung nih ya. Kemarin kalau sampai ada apa-apa, saya nanganinya telat. Satu kolam ini 200 juta lebih loh, ikannya tok. Ya, bisa buat bangun rumah cuy. Seperempat miliar kan? Bisa bangun rumah kan 200. Tahu nih ikan-ikan yang di sini harganya berapa? Ada yang show juga, ada yang punya customer. Aduh, bisa mumet tuh. Sering saya bilang bahwa yang penting kita adalah berusaha melakukan yang terbaik, jangan panik, dan kemudian jangan gatel juga. Puasa tetap jangan makan. Tetap ya. Ikan kurus nggak apa-apa, yang penting ikannya aman daripada dipaksain makan malah nanti nggak beres-beres, akhirnya malah sakit mati. Sayang kan gitu. Tapi kalau untuk dia makan sendiri lumut-lumut gitu malah nggak masalah ya? Tingkat yang dihasilkan dari dia makan lumut sama dari makan pelet beda kotorannya ya? Beda. Gitu. Kalau pelet kotorannya lebih kotor. Nah berarti masih banyak. Bisa, nggak usah takut teman-teman ya. Dia masih makan lumut dia juga. Masih makan lumut juga, dia masih bisa makan, jadi nggak usah takut kurus atau apalah. Nah, amit-amit nih amit-amit kalau ternyata setiap musim hujan kejadiannya selalu parah seperti itu, ya terpaksa saya bikin kanopi ya. Terpaksa. Jadi jelek Pak, ya udah gimana lagi. Kalau saya lebih mentingin kondisi ikannya daripada masalah jelek atau enggaknya, ya kanopi. Selain kanopi apa Om? Nggak ada salah lain. Memang air hujan langsung itu ya satu-satunya jalan kanopi kan. Backwash rutin gitu? Backwash rutin tetap kalau telat. Iya. Kita luar kota. Iya, kalau nggak ada yang kontrol, meskipun kemarin udah saya pasang CCTV, orang saya juga sempat panik, tapi ya saya langsung ngomong, udah saya handle langsung, kebetulan bisa.
Dan cepet sih, kemarin untung cepet sih. Kalau nggak cepet, air nggak saya backwash, nggak saya langsung dripping, nggak saya langsung treatment, ya mungkin yang loncat-loncat stres atau panik lebih banyak. Untung tahu ya, kalau nggak tahu, itu baru 2 yang terbang. Spot jantung. Waduh, ya oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi yang punya kolam outdoor, kalau semisalkan kejadian hal yang sama, intinya jangan panik, puasa makan, ya air langsung dibuang sebagian. Ikutin aja di video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga ya. Nah, udah nih Om. Udah. Sip. Nah, kita juga udah sekitar sore, kita mau istirahat dulu. Buat teman-teman jangan lupa ya, saya ingetin lagi, buat yang mau cari ikan koi ataupun mau bikin kolam, kita juga menyediakan ya Om ya. Bisa segalanya lah, sesuai permintaan customer. Oke, buat Blaze People semua jangan lupa ya, follow Instagram kita di Blaze Channel dan Instagram Kode di Blaze Koi Center Semarang. Instagram saya Febrian Saputra. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you next time. Bye.